kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan bahwa Maryam itu menikah. Jadi di masa lampau itu Maryam itu mempunyai suami, dan beliau itu seorang wanita yang solihah, wanita suci. Wanita suci itu maksudnya beliau itu bisa menjaga kehormatannya. Jadi dia seorang yang bisa menjaga kehormatannya, dan beliau menikah. Dan kisah di masa lampau itu, orang-orang di masa lampau itu yang sejaman dengan Maryam tahu bahwa Maryam itu menikah, dan keluarga beliau pun mencarikan jodoh untuk Maryam, dan diadakanlah sebuah sayembara. Siapa yang pandai dalam memanah, dialah yang mendapatkan Maryam. Jadi kisah di masa lampau yang dikisahkan oleh Al-Quran, yang mana Nabi Muhammad itu tidak hidup di zaman itu, tapi Allah mengkisahkannya kepada Nabi kita Muhammad, tentang yang mana Maryam itu dulu menikah. Dan orang-orang di masa lampau pun tahu bahwa Maryam itu menikah dan hamil, dan mereka pun tahu bahwa Maryam itu hamil. Orang-orang di masa lampau yang sejaman dengan Maryam itu mengetahui bahwa Maryam itu menikah dan hamil. Jadi kisah Al-Quran itu mengkisahkan bahwa Maryam itu menikah dan hamil dan mempunyai anak Nabi Isa alaihissalam. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak mengkisahkan bahwa Maryam itu seorang wanita yang suci, perawan, dan ujuk-ujuk hamil, dan beliau mengasingkan diri di suatu tempat dan melahirkan anak di bawah pohon kurma. Enggak seperti itu. Tapi Quran itu mengisahkan bahwa Maryam itu menikah, dan orang-orang di masa lampau pun tahu bahwa Maryam itu menikah dan akhirnya mempunyai putra Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Dan tatkala beliau mengasingkan diri ke tempat lain, itu karena urusan dengan bahwa Maryam itu seorang wanita yang selalu berdakwah kepada kaumnya, dan waktu hamil posisinya beliau harus menyingkir. Seperti itu. Nah, keluarga dari ibunda Maryam itu memang bukan pezina, dan Maryam pun juga seorang yang bukan pezina. Mereka keluarga dari keluarga baik-baik yang bisa menjaga kehormatan mereka. Dan kehidupan Maryam pada masa lampau itu sangat terkemuka pada masa beliau hidup dulu di zaman beliau itu. Dan Allah pun memerintahkan ruku dan sujud. Tapi kehidupan Maryam itu gak hanya ruku dan sujud, beliau pun berdakwah kepada kaumnya. Jadi Allah pun memilih beliau menjadi seorang nabi. Seperti itu. Jadi ya gak ada cerita tentang bayi baru lahir ngomong bahwa dirinya adalah seorang rasul. Itu tidak terjadi di kisah di dalam Al-Quran. Gak seperti itu mengkisahkannya. Dan yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.